Bagian bab kedua kita bahas hakikat puasa. Yang mesti kita pahami tadi lebih cenderung pengertiannya yang di awal tadi adalah makomat puasa. Terus pengingatan kita dalam melakukan puasa dalam konsep yang disebut lebih rohani ya. Itu yang mesti kita pahami terkait dengan hawa nafsu. Ya. Jadi undang-undang membahas perkara masalah reproduksi kan. Jadi itu sudah mewakili lah semuanya ya. Gimana cara kita konsep menahannya. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi termasuk alas atau dasar kita memahami puasa kita. Mudah-mudahan Allah berkenan puasa kita berubah. Hakikat akal dan nafsu. Dudukan dia. Akal itu bukan otak, bukan nalar. Duduk ya. Tapi makhluk dengan fitrah ilahi. Nunggu sebut tadi. Nah, akal itu kalau itibat mananya begini. Ibarat kusir yang mengendalikan nafsu. Duduk nggak? Itu yang mengendalikan nafsu itu adalah akal. Iktibarnya kusir. Sampai ya? Nah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Kemudian berfirman, catat firman ini. Ini hadis ya, nggak ada di luar. Ya aklu wajhatika, pendek. Wahai akal, menghadaplah engkau. Nah, kalau kita paham ruh boleh ngomong gitu. Duduk. Ya, apa bahasanya? Catat mau Ustadz ya. Nanti amalan nih. Ya aklu wajhatika, artinya wahai akal menghadaplah engkau. Biasanya pusing, pusing, mantap sakit. Oh bener ini. Makanya naik gitu. Ya. Maka akal menghadap kalau posisinya udah terasa gitu. Terasa itu, karena akal ada di tubuh kan. Maka akal menghadap Allah. Yang paling dekat dari Allah adalah ruh. Gitu ya. Tapi ini ke Allah ya, syariatnya gitu. Kemudian Allah berfirman setelah menghadap. Suruh menghadapnya apa tadi? Ya aku wajhatika. Setelah menghadap, ngomong lagi apa nih? Ya alaqlu. Ya alaqlu istabaro haulaka. Ulang. Ya alaqlu istabaro haulaka. Artinya, wahai akal, berbaliklah engkau. Tadi menghadap. Berbaliklah engkau. Kemudian Allah berfirman lagi. Ya alaqlu min ana. Tahu artinya Ustaz? Wahai akal, siapakah aku? Ya kan?
Lalu akal pun menjawab. Pikiran. Nah, ini ada pikiran nih. Karena akal itu dijawabnya dengan pikiran. Boleh ditransfer ke mulut. Betul Kak? Nah. Antallah ala hadi khalaqani wa ana abdu al-daifa. Engkau adalah Tuhan atau Rob yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang lemah. Itu jawaban akal. Yang pertama, yang kedua. Nanti ini jelaskan lagi. Ingat bahasa ini yang nggak bisa pakai tulisan ini ya, itu tulisan wahyu, ya, karena geraknya gitu, geraknya berdasarkan tulisan kira-kira gitu. Nanti anu kasih tahu perbicaraan. Wahai akal, siapakah aku? Ya alaqlu minana. Kata Allah, kata Ruh. Oh, benar ya, kalau di manusia Ruh. Ya. Jangan dihafalin, Ruh ngomong sendiri kok. Tapi kalau mau ngomong nggak apa-apa, karena ada dari Allah, berarti ada di hadis. Lalu akal pun menjawab, Antallah ala hadi khalaqani wa ana abdu al-daifa. Ini boleh disampaikan secara tarbiyah di pikiran kita dari andung. Jadi pas gitu ngomong gitu. Itu ilmu. Itu yang jangan dijabarkan secara umum. Kita ngomong gitu. Engkau adalah Rob yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang lemah. Ketangkap maksud antum nggak Ustaz? Itu boleh kita ngomong. Jadi antum tahu itu dari antum, betul kan? Lalu Allah berfirman, boleh dihafal ini. Setelah dia dijawab oleh akal, itu Allah bilang, iya akal makhluk makhluk akrominka. Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Mulia akal itu daripada jasa, daripada nafsu. Betul kan? Mulianya manusia itu apa? Akal. Itu dari Allah. Ia aklu makhluk akrominka. Maka tahu akal, wah, gue mulia ini daripada yang lain. Setuju? Naik tuh, pede tuh akal kan. Udah dikasih tahu kan? Karena kalau di malaikat itu akalnya asli. Betul kan? Baru setelah itu dia udah tahu akal, ya, bahwa akal paling mulia dia khalifah. Akal itu khalifah. Akal itu khalifah pada tubuh. Maka setelah mengakui akal itu sebagai khalifah, Allah menciptakan nafsu. Lalu Allah menciptakan nafsu. Akal tadi ditaruh di mana? Boneka tanah. Boneka tanahnya disediain. Plak. Paham ya? Ini boneka tanah. Dibuat tok diriin kan. Sudah itu masukin akal, buat perjanjian bahwa dia pemimpin.
Duduk. Duduk. Setelah itu diciptakan nafsu. Makhluk juga. Tadi dimasukin udah berapa tubuh tuh di tanah di boneka itu? Udah 1. Masuk. Ciptakan nafsu. Allah berfirman. Berarti setelah menciptakan materi tadi tanah, Allah menciptakan bentuk dulu akal. Ya, dihidupkan kan akal. Dijadikan dia khalifah. Duduk. Setelah duduk pada manusia, ya, belum sempurna kan? Diciptakan lagi nafsu. Kira-kira yang terakhir apa? Kutiup kan? Udah selesai kaji. Nafsu gimana nih kalau nggak dikaji kan blank nanti kan? Perkaranya nafsu ini yang ada kuasa. Iya kan? Nah, kalau malaikat berhenti, tidak ada diciptakan nafsu. Duduk. Nah. Baru setelah itu Allah menciptakan nafsu. Allah pun berfirman, ya syahwat wajhha. Wahai nafsu, menghadaplah kamu. Setelah diciptakan bentuk materinya, duduk ngimpi ya, antum kalau tahu. Doain ngimpi. Ayo. Gimana tuh? Ada di luarnya nih. Ya. Nyalain ini aturannya nih ngaji nih. Enggak ya? Ya syahwat wajhha. Wahai nafsu, menghadaplah kamu. Nafsu tidak menjawab. Nah itu ongasnya. Enggak ngejawab nafsu itu. Karena unsurnya bisa lagi Basiden. Duduk kata. Dari percikan. Iblis gitu. Nah, gitulah. Kita nggak bahas jatiannya ya. Dia tidak menjawab nafsu. Sepatah kata pun malah mendiamkan diri. Hantok saya. Memang begitu karakternya. Kemudian Allah berfirman lagi. Man anda min ana. Man anda min ana. Siapakah engkau? Nyetekan gak waktu? Baru nafsu ngomong. Apa ngomongnya? Nah ini yang sering dipakai. Anna, anta. Hati-hati, kaji ini. Anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Itu jawabannya. Dari sononya gitu, udah ada tuh karakter bangkang di manusia. Jadi jangan marah kalau ada orang bangkang. Ustaz paham maksudnya? Jadi yang ngomong anta itu siapa? Nafsu. Gimana nih? Ya, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Setelah itu Allah menghukum nafsu selama 1000 tahun. 1000 tahun di neraka yang sangat panas. Maka dihukum. Sebelum dimasukin ke tubuh Adam dihukum dulu tuh. Jadi tiap satu set manusia udah diciptakan. Maka karena supaya enggak bangkang, dihukum dia ke neraka. Jadi pertanyaannya, antum pernah nyemplung ke neraka? Pernah. Ada zat neraka? Ada. Tuh, bayar. Sombong pula gitu, jadi merasa paling enggak pernah ke neraka. Kemudian Allah mengeluarkannya setelah 1000 tahun, berfirman, setelah dikeluarin, jangan tahu. Man anta wa min ana. Kata Allah. Man anta wa min ana. Siapakah engkau dan siapakah aku? Itu kata Allah, artinya gitu. Lalu nafsu berkata,
Dia kurang ajar. Manusia itu degil. An katanya. Aku adalah aku, engkau adalah engkau, sama pula jawabannya. Alah dicelup 1000 tahun, aduh nana degil Pak. Aduh, banyak Pak, madah. Jadi jangan heran. Dengan penjelasan seperti ini kita akan bisa maklum. Ya, ada solusi nanti. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Setelah itu baru Allah menghukum nafsu 1000 tahun lagi di neraka yang dingin. Neraka yang dingin. Kulkas di atas kulkas. Tadi api di atas api. Dia madah juga, baik yang dingin lagi. Maka dunia ini ada yang dingin super kutub, ada yang panas super panas pada gunung. Duduk. Pilih mana itu? Madah, juangnya, hentam ke dingin. Ya. Itu saja baku lah. Ya, betul ini. Lanjut ya. Ya. Kemudian Allah mengeluarkan setelah 1000 tahun di yang dingin berfirman lagi Allah. Ya syahwat, man anta? Wahai nafsu, siapa kamu? Allah menggigil, Allah membaku. Dijawab dengan nafsu. Kira-kira aja. An kata dia. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Kalau diandung kayak ngetalo macam-macam itu. Allah diagi-angi 1000 tahun, diagi-angi dingin, masih juga karengkang. Lah, memang berarti gitu. Lalu Allah berfirman, hal majaltu syahwani. Masih begitu juga engkau nafsu? Kata Allah, hal majaltu syahwani. Masih begitulah engkau nafsu. Lalu Allah masukkan lagi nafsu ke neraka selama 1000 tahun. Neraka apa namanya Pak? Neraka panas sudah, neraka dingin sudah. Ayo jawab Ustaz. Hah? Apa? Salah jawabannya. Nah, jawabannya adalah ajahimu jayun. Narako lapar. Apa namanya? Al-jahimu jua. Bahasanya, bahasa Allah itu al-jahimu jahil. Itu tingkat paling hancurnya. Itu tunduk di rumah. Jangan salah tulis. Karena kan dulu kadang-kadang makhluk sedang kletot-kletot, ratanya tuh tidak pada sampai muncul. Maka raca itu. Baca Ustaz. Al-jahimul ja'i'u. Al-jahimu ja'i'u. Itu namanya narako lapar. Jadi pertanyaannya, narako itu kecil. Ada narako api, ada narako kulkas, ada narako lapar. Orang Minang banyak kan? Orang Minang banyak makan. Hantam juga lapar, nafsu senyok, ucur. Minta ampun tuh si makhluk nafsu dan berkata, nah ini yang mesti diomongin. Allahumma Rabbi
antarobi. Allahumma robbi antarobi. Akrojani min huna. Akrojani min huna. Wa astaghfiru minka. Sambung ya dari hati ya. Nafsu ngomong. Berarti boleh diomongin kita. Ya. Allahumma robbi anta robbi akrojani min huna wa astaghfiru minka. Nah, itu amanah. Apa-apa kalau ngerti ilmuku apa-apa 3 hari tidak makan santai. Nah, ya. Pengen tahan, enggak lapar. Ya. Ya Allah ya Rabb. Engkaulah Rabbku, keluarkan aku dari sini dan aku mohon ampun kepadamu. Nyerahnya itu apa? Nafsu. Itu gunanya puasa untuk menaklukkan nafsu. Kalau tidak berubah nafsu awak, puasa besok berarti ada apa puasanya? On puasanya. Sampai ya? Paham ya? Harus berubah. Menundukkan hawa nafsu, makhluk nafsu. Kita lanjutkan dulu. Setelah Allahumma robbi anta robbi akhrajani min huna wa astaghfiru minka. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Rabbku, keluarkan aku dari sini. Aku mohon ampun kepadamu. Setelah itu Allah berfirman, lanjutkan. Ya syahwat man anta. Wahai nafsu, siapa kamu? Tanya lagi. Baru kita bisa ngomong nafsu tadi secara benar. Ana abduka wa anta robbi. Ana abduka wa anta robbi. Artinya, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Duduk. Proses menundukkan nafsu lama Pak? Berapa kali celup? 3. Tunduknya yang tidak terpikirkan oleh manusia. Hanya Allah menentukan dengan puasa lapar. Namanya jahimu. Nah, pelan-pelan gini lebih enak ya kayaknya dia. Iya kan? Interaksi gini lebih gak paham ya. Kalau PRL agak bingung nampaknya sih. Ya. Apa jawaban nafsu? Anna abduka wa anta robbi. Nah, kalau ngomong itu boleh bukan dengan feel, boleh dengan akal biasa. Duduk. Ya, boleh. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Tidak ada nama jati ya. Perhatiin. Anna abduka wa anta robbi. Kalau ngomong Allah pakai ini, orang tasawuf nggak laku. Duduk gak? Duduk. Kecuali dalam keadaan sholat. Tahu batasannya? Yang boleh ngomong Allah di mana? Qalbun salim. Di dalam itu belum tahu. Mudah-mudahan tahu. Oh, udah bayar. Gitu. Jadi lalu setelah itu, setelah mengakui aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku, anna abduka wa anta robbi, maka Allah berfirman. Ini firmannya. Nafsu ya, bukan akal. Akal tadi udah selesai. Karena dasarnya akal itu khalifah, baik kan? Nah. Ya syahwata.
Alanna taqulu bijasad bin adami. Ulang. Ya syahwata alanna taqulu bijasadi min adami. Ada yang tahu artinya? Wahai nafsu, sekarang engkau dibolehkan masuk bersama tubuh anak Adam. Baru setelah dia mengucapkan Ana abduka wa anta rabbi, masuk ke tubuh Adam. Gimana kira-kira prakteknya? Udah lah. Kondisi kayak itu ini. Jangan suruh main di luar. Masukkan ke tubuh kita supaya dia bisa tunduk kepada akal. Paham? Paham? Ya. Filsafat itu harus mendalami tasawuf, bro. Kalau enggak, nanti akal itu dipakai sama pikiran nafsu. Enggak masuk-masuk, bro. Terhambat. Betul? Ya syahwata alanna taqulu bijasad bin Adam. Wahai nafsu, sekarang engkau dibolehkan masuk bersama tubuh anak Adam. Jadi akal dan nafsu itu terletak di dalam akal dan nafsu. Masuk dalam qalbu, namanya qalbu. Tempatnya bersusun. Sedangkan akal jelas lebih tinggi. Tinggi dalam itu bahasanya. Itu akal. Di qalbu itu tinggi lebih dalam. Qalbu itu bahasa umum disebut hati. Betul ya? Sementara nafsu berada di luarnya. Tapi di qalbu, ibarat hati adalah Baitullah dan nafsu itu tawaf mengelilingi Baitullah. Duduk. Jadi gambarannya tawaf Ka'bah begitu. Sampai enggak? Jadi yang namanya qalbu itu maka seluruh di pintu. Ya. Jadi nafsu di mana letaknya? Tawaf. Yang qalbu Ka'bah itu. Duduk ya. Duduk. Tawaf mengelilinginya. Aku ibarat lalat mengerubungi buah yang masak. Kalau Robi ngomong gitu. Aku ibarat lalat yang mengerubungi buah yang masak. Dalam pengertian hakiki, aklu atau akal bukanlah pikiran atau nalar. Dudukan ini. Akal-akal, pikiran-pikiran, nalar-nalar, tapi itu satu paket. Akal dan pikiran itu melainkan wadah dari ilmu indrawi, tahu nggak? Dari kelihatan. Kalau di pikiran dan beda lagi dengan akal. Memang itu tempat makrifat bisa. Dalam konteks pemahaman penciptaan. Halik. Dudukan itu filsafat main di situ. Ya. Dan pengenalan kepada Allah betul. Akal inilah yang menerima pancaran cahaya kebaikan dari tauhid, bukan pikiran. Dari tauhid. Jadi ada dua kecerdasan di tubuh. Berantem. Tahu nggak berantem? Ya. Memang di pikiran, filsafat itu bisa mengenal Allah, tapi dalam konsep penciptaan. Tapi dari dalam ada pancaran dari tauhid, itu akal kecerdasannya. Beda nggak? Beda ya. Itu tauhid dan keimanan serta segala ilmu yang berguna bagi manusia dari sebenarnya dari akal tadi. Adapun akal pikiran yang berada di dalam otak, tempatnya di otak, bukan di kalbu. Ibarat pesuruh ataupun alat dari akal, nanti dijadikan pesuruh oleh akal. Tapi terkadang pikiran mampu. Sayangnya ada jalan potong dikuasai oleh nafsu pikiran hati. Ada jalan nafsu. Sampai enggak?
Karena ada jalan nafsu sering bangkang apa? Pancaran dari menutup dari akal. Ini mesti pakai konsep kayak ini. Kira-kira duduk Poji ya. Gitu. Sampai di sini duduk kan ini. Karena ruwet nih memahami tubuh ini. Memang begitu anatominya. Sehingga perbuatan manusia dan pikiran manusia sering menyalahi ketentuan kehendak kebaikan, mengikuti kehendak sang nafsu tadi. Kenapa bisa terjadi demikian? Masalahnya agak sedikit rumit terkait dengan puasa Ramadan. Tidak bisa diomongin. Itu aturannya jadi wajib. Karena supaya dia jangan mudah terkontaminasi, ditahan saum nafsu tadi. Tapi Anung akan berusaha menjabarkannya secara lebih detail. Nah, karena di sini ada konsep yang disebut penengahan untuk menyelaraskan berdasarkan dengan ilmu ruh. Ya, kita belum sampai kan ke sana? Belum. Jadi kalau kita memahami ilmu ruh, bisa dari Mbak YouTube, hantu barau, siapa yang bocorin, tidak memahami dua konsep ini, kacau nanti yang tuh. Itu maksudnya. Ini bukan ngadu siapa pintar, enggak. Jadi SOP-nya harus jelas. Duduk Ustaz, duduk Pak Al ya. Maksudnya jelas ya. Jadi tolong ikuti aturan adabnya, memahami ini gitu. Enggak main potong aja. Mungkin mereka tahu, tapi terlalu cepat memotong ke atas ya. Kalau diibaratkan akal itu sebuah lampu senter nih, Nung terangkan dulu supaya jelas ya. Umpamanya lampu senter atau lampu senter ya, mengeluarkan cahayanya ke arah pikiran ya, cahayanya ke arah pikiran, senterannya ke arah pikiran. Kalau streaming kejin lah gitu ya, ada fokusnya ke arah pikiran yang berada pada otak. Duduk kan? Duduk ya. Itu syarat yang kerja itu, ada cahaya itu ya, bintik-bintik. Sedangkan nafsu ibarat sebuah sekat. Tahu sekat? Yang nyekat nafsu tadi, sekatnya kaca penuh warna. Nafsu itu sekat kaca penuh warna. Karena itu supaya keren. Ibarat kalau kita show itu lampunya macam-macam. Itu gitu. Jadi kaca penuh warna yang berada di antara akal dan pikiran, letaknya, sekatnya. Maka cahaya senter itu akan terhalang, betul kan? Dan diserap oleh kaca, akhirnya menimbulkan bias warna beda-beda pengertiannya, betul kan? Bisa mau merah, bisa hijau, bisa kuning. Ya. Apa yang ada di permukaan kaca tadi? Jika warnanya merah, maka dia pikiran itu sampai ke pikiran adalah merah. Setelah itu ngomong merah. Udah. Jadi antum sering ngomongnya bias. Walaupun sesungguhnya senter tadi, kan senter nih, akal tadi hanya memancarkan cahaya terang putih saja, tanpa warna. Betul kan? Tapi yang jadi warna itu apa? Akal. Maka dengan begitu timbullah nalar yang dikuasai oleh an-nafs, yang membisikkan hal yang indah tentang perbuatan maksiat dan kejahatan. Maka berkuasalah nafsu dan otak dengan korin. Masuk. Kalau kita menafsirkan tadi dengan warna merah, maka masuk tuh, digosok, karena letaknya di situ. Udah korin, kecerdasannya gitu, macam-macam. Dan kita semua juga tahu bahwa tubuh kita sangat tergantung pada otak. Nah, esensi otak itu cara kerjanya, penyerapan pemahamannya sudah paham kan? Udah setuju itu. Udah cerdas itu. Dialah yang menggerakkan kulu jasa otak itu. Tapi kita harus paham. Sehingga
berbuatlah anggota tubuh sesuai dengan kehendak nafsu. Tapi jangan dihilangkan semuanya itu. Karena warna merah tadi ada juga di badan itu menjadi benar, betul nggak? Coba ya. Nafsu juga berguna kan bagi kehidupan manusia kan? Karena itu ada memproses ke materi, ke tubuh. Karena tanpa nafsu tidak ada perubahan dan ambisi manusia untuk berbuat sesuatu secara lahiriah dalam kehidupan manusia sebagai khalifah. Itu gunanya nafsu. Dan semua yang terjadi di atas dunia ini kan sebagai perubahan adalah karena peran nafsu. Betul kan? Perubahan itu kan peran nafsu. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini hadis ini populer. Tolong bagi antum semua yang mendengar kaji ini bukan secara harafiah ya, secara kiasan. Hadis ini, Anda dakuli syahri Ramadan, tukabiru syayatini wattaqtahu abwa al-janati wattuliku abwa benar. Ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari. Kan keren video ngomongin. Tolong kalau ketemu hadis ini maknanya jangan dijolehkan. Itu bukan harafiah, setuju Ustaz? Ya. Untuk lebih jelasnya hadis tadi antum mesti paham firman Allah. Tolong dibaca firman Allah. Allah berfirman, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 30. Wa idh qala rabbuka وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan Maha Suci Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Ayat ini populer, terutama khususnya pada bulan-bulan Ramadan ya. Tapi kok banyak juga yang tidak mengkaitkan dengan konsep, ya bukan dengan konsep ya, dengan hadis daripada yang populer ini, karena maknanya di hadis ini sebenarnya nggak boleh makna harfiah ya. Jadi kalau ditanya setan mana yang dibelenggu, setan beneran bukan menurut setan yang ada di diri, karena kita puasa perlu nafsu, betul kan? Nah itu setidaknya kita paham. Aku tidak menjadikan khalifah di bumi ini arahnya kemana? Bukan untuk semua akalnya kan, bukan ke nafsu kan. Dari konsep penciptaan tadi itu udah jelas kan ya. Jadi iblis hanya berjanji untuk menggoda manusia supaya lalai. Di mana letaknya? Nafsu di pikiran. Iya kan? Kalau manusia bertingkah jahat itu karena memang manusia punya hawa nafsu dan pikiran. Makanya banyak diistilahkan sekarang, setan itu minder melihat kelakuan orang. Ya, betul kan? Minder dia. Karena pada dasarnya setan itu cuma mengganggu aja. Ya, kita sering jadi kambing hitam nih. Setan itu supaya kita lalai aja dasarnya, mengganggunya supaya kita lalai. Jadi enggak benar kalau setan itu menghasut kita berbuat jahat, itu enggak benar. Kurang benar lah. Itu akses kemudian daripada nafsu manusia. Jadi kejahatan di bulan Ramadan itu murni apa? Kan dibelenggu katanya. Otak dan hati manusianya. Betul kan? Yang tidak paham konsep penciptaan. Makanya kenali diri dulu kalau kita puasa. Bukan godaan dari setan. Betul. Jadi jangan salah bahwa ini jahat. Setan kan dibelenggu, benar kan? Jadi konsep adanya Tuhan dan setan hanya dimiliki oleh orang-orang yang beragama memang. Ini sering jadi perdebatan nih. Sehingga narasi bahwa setan dirantai pun dimiliki orang-orang beragama aja, katanya begitu. Jika antum tidak beragama, tentunya bulan puasa hanyalah hari biasa sebagaimana antum menjalani hari-hari biasa. Sesungguhnya manusia diberi akal yang suruh berada, menutup, menutupnya tadi, bias-bias warna tadi, budi, adabnya ada. Dan akal, adab, budi itu kan kehendak bebas kita, bukan dari Allah. Walaupun kita minta tolong kepada Allah, kehendak bebas manusia untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Namun salahkah moral si manusia tersebut sehingga dia tega berbuat jahat? Logikanya sederhana aja. Ketika kita berpuasa, kita cenderung menahan diri, mengubah tenaga untuk hal yang tidak penting, di mana hal tersebut bisa menggelincirkan kita untuk berbuat dosa. Logika nalar begitu. Apalagi pada bulan Ramadan, di mana keimanan seseorang cenderung meningkat kan? Seharusnya kan? Otomatis usaha setan untuk menggoda manusia jadi terbatas. Jadi istilahnya dirantai, ya dirantai. Untuk dalil naklinya coba antum cari di kitab-kitab hadis, banyak itu kan. Itu poin pertama. Poin keduanya ya, perlu pembuktian ke lembaga kepolisian. Apakah ada hubungan antara bulan puasa dengan tingkah kriminalitas?
yang bisa membelenggu atau merantai setan. Hanya mereka yang sungguh-sungguh berpuasa dengan derajat tertentu, pemahaman ilmu puasa, maka mereka membelenggu pula yang ada pada diri atribut, bukan setan yang di luar maksud tadi. Itu hanya membuat lalai aja. Nah, gitu kan. Yaitu hawa nafsunya tidak dibelenggu. Gimana hawa nafsu dibelenggu? Gak bisa untuk puasa. Iya. Jadi nggak cuma nafsu makan, minum, birahi, syahwat, tapi juga nafsu amarah, ria, iri, dengki, sombong, tidak bermanfaat harus disaumi, dibelenggu, ditahan. Maka makomat puasa kita berubah. Kalau bahasa mudanya jaga 9 lubang. Manusia itu punya 9 lubang. Atau indera dari segala maksiat. 9 lubang itulah jalan masuknya setan. Setan mana? Hawa nafsu, korin. Bukan setan yang sesungguhnya. Kalau dibuka, ya, kalau dibuka korin masuk. Maka jika jalan masuknya sudah ditutup, ya, tunggangannya sudah dihancurkan, maka setan hawa nafsu, korin tadi yang bekerja sama nggak berdaya. Lalu kenapa kemaksiatan malah banyak terjadi di bulan Ramadan? Ya karena setan-setan yang ada pada diri ya nggak bisa lagi menggoda yang sedang berpuasa, maka dia mencari mangsa baru. Mangsanya ya mereka yang nggak puasa, gitu kan? Ya. Jadi mereka ya nggak berpuasa akan semakin banyak setan mengerubunginya atau menjajahnya untuk bermaksiat. Korin-korin yang lain, karena di korin orang itu tidak akan nempel, karena tertutup. Itu disebut hijab. Itulah kenapa ada istilah siapa yang beribadah di bulan Ramadan maka pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya yang bermaksiat di bulan Ramadan juga dosanya dilipat gandakan juga. Allah Maha Adil, karena saat bermaksiat maka setan-setan yang berada yang sedang mencari maksa baru akan merubutinya. Artinya dampak rohani atau energi negatifnya akan semakin besar. Betul? Insya Allah besok kita bahas lebih dalam lagi terkait ini juga. Ayatnya satu aja yang mengubah Al-Baqarah 30. Anallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mempelajari konsep antara filsafat, pikiran kita dan kecerdasan asli kita dan kecerdasan malaikat dan kecerdasan akal murni. Itu banyak yang perlu kita pahami di atribut tubuh. Insya Allah kita bisa tahu waktu kita puasa, kalau kita ilmu ada, mana yang mesti kita tahan, betul kan? Mana yang kita mesti lepas, betul kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma